Oke, sekarang kita akan lanjut laptop keempat sampai kelima. Dan ini adalah laptop yang Ciami Soro. Ini bukan channelku ya? Sorry. Oke, jadi sekarang lanjut ya. Itu tadi ada Pak Dedi dari Kios Komputer. Jadi ada tamu terhormat, orangnya sekarang pijet di situ ya, pakai kursi pijet. Jadi saya syuting sambil ditontonin, beban ya, karena udah senior ya. Senior umurnya. Terus buat yang belum nonton video rekomendasi yang kemarin, disclaimer-nya ada lumayan banyak ya. Jadi laptopnya itu harus bergaransi resmi, nggak boleh garansi distributor. Laptopnya pun juga harus baru, nggak boleh second, karena kalau second itu harganya kadang di penjual yang ini beda, penjual yang ini lebih mahal, lebih murah, karena nggak ada harga fix kalau misalkan patokannya itu laptop bekas. Terus saya juga nggak di-endorse sama brand manapun, sekarang di-endorse sama Pak Dedi Kios Komputer ya. Jadi kalau kalian mau beli PC, apapun itu ya, yang ekstrim-ekstrim kayak yang coolingnya itu kalian mau bikin dari tol Malang ke Surabaya, itu Pak Dedi bisa bikin ya. Jadi buat yang mau custom PC, terlebih lagi liquid cooling dan lain-lain. Itu bisa di... gak ketok, nah, itu ya orangnya ya, Pak Dedi Kios Komputer yang baru jalan nih. Oke? Oh, VGA. Orangnya sekarang, VGA gak banyak Pak sekarang story. VGA-nya banyak ya. Kok kalau kalian lihat VGA-nya udah murah-murah sekarang di Kios Komputer. Oke, jadi untuk harga 4-5 jutaan ini syaratnya minimal harus SSD. Cuman SSD-nya kalau di 3-4 jutaan tadi kan masih oke lah kalau misalkan kita dapat SATA yang 500 Mbps. Tapi di sini minimal itu harus pakai NVMe Gen 3 dan kapasitasnya 256 lah ya. Karena kalau misalkan kapasitasnya 128 GB itu kan ya terlalu kecil lah ya space-nya. Terus kalau untuk layar ya untung-untungan di harga segini kalau misalkan kita dapat Full HD IPS, tapi ya Full HD TN aja nggak apa-apa lah. Kalau XD nggak apa-apa, asalkan ada beberapa komponen yang ditambahi sama mereka. Ada komponen yang unik. Oke, jadi pertama langsung aja kita lanjut ke laptop pertama di harga 4-5 jutaan. Jadi pertama ada Lenovo IdeaPad Slim 3 yang kodenya itu 14IGL05. Kenapa saya sebutkan dengan lengkap? Karena untuk Lenovo IdeaPad Slim 3 itu SKU-nya ada banyak ya. Bahkan untuk yang prosesor Intel Core i7 namanya juga IdeaPad Slim 3. Jadi kalau misalkan kalian mau cari sampai detail spesifikasinya ya harus tahu MTM ID-nya atau kode belakangnya. Contohnya kalau misalkan SKU warna ya, untuk CID itu warna blue, terus kalau misalkan BID itu warna black, dan DID itu warna platinum grey. Jadi memang agak tricky untuk kode penamaan ini, cuman kalau misalkan kalian udah hafal itu pasti gampang. Jadi untuk Lenovo IdeaPad Slim 3 ini kenapa saya masukkan? Karena SSD-nya dia sudah memenuhi syarat kita. Jadi kapasitasnya itu 256 GB NVMe Gen 3, jadi speednya itu ada di kisaran 2000 Mbps. Kalau untuk layarnya memang dia Full HD, tapi sayangnya dia masih pakai panel TN, bukan pakai panel IPS. Untuk memori RAM-nya dia 4 GB DDR4 dengan speednya 3200 MHz. Sayangnya untuk memori RAM-nya di Lenovo IdeaPad Slim 3 ini nggak bisa di-upgrade. Tapi kalau untuk storage-nya masih bisa di-upgrade karena masih ada port SATA 2,5 inch. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade storage lagi dengan SSD SATA 2,5 inch masih bisa. Kenapa Lenovo ini saya masukkan ke dalam rekomendasi? Karena laptop Lenovo itu keyboardnya enak banget. Walaupun yang harganya 4 jutaan, ukurannya itu di jari saya pas, tactile-nya pas, dan di keluaran 2022 sekarang, bodinya itu lebih ringan, dimensinya lebih tipis, dan frame-nya juga tipis. Privacy shutter yang biasanya ada di laptop harga 5-6 juta ke atas juga ada di Lenovo yang harga 4 jutaan ini. Dimana privacy shutter itu cukup penting di kondisi pandemi seperti ini karena banyak orang yang WFH. Jadi webcamnya itu kalau misalnya nggak kepake ya tinggal ditutup aja pakai privacy shutter. Kalau untuk baterainya dia ada di 35 Wh ya, standarnya laptop-laptop mainstream di harga 4 jutaan, dan ketika kita gunakan untuk browsing dengan Chrome Wi-Fi on brightness 50% dia bisa tahan sekitar 5 jam 50 menit. Ya standarnya laptop mainstream di harga segitulah. Lanjut ke laptop di harga 4-5 jutaan yang kedua. Jadi ada Acer Aspire 3 A31435C91P C80W. Terus untuk prosesornya dia pakai prosesor penerusnya si N4100 tadi yang quad core 4 core 4 thread, tapi ini N5100. Sama-sama 4 core 4 threadnya, cuman dia generasi lebih baru. Jadi di versi ini fabrikasinya lebih kecil dengan 10 nanometer, dan untuk speed clocknya ada penambahan. Kalau N4100 itu 2,6 GHz, di N5100 itu 2,8 GHz. Selisih 200 MHz lebih kencang daripada N4100. Terus yang ini kan layarnya udah Full HD ya. Jadi kalau kalian beli, hati-hati pastikan kode belakangnya itu sama. Kalau yang Full HD itu namanya C91P, kalau yang XD itu C80W. Jadi kalau misalkan kalian maunya layar yang Full HD ya jangan sampai salah. Selisihnya cuma 200.000. Kalau saya pribadi sih antara XD sama Full HD, dengan selisih 200.000 saya bakalan pilih resolusi layar yang Full HD. Untuk memori RAM dia sama dengan Lenovo IdeaPad Slim 3 tadi, 4 GB DDR4, speednya itu 2933 MHz. Tapi nggak seperti Lenovo IdeaPad Slim 3
3 tadi yang memori RAM-nya itu onboard, di Acer Aspire 3 ini RAM-nya ada di 4GB onboard dan masih ada satu slot yang kosong. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade masih bisa. Terus untuk storage-nya 256GB NVMe dan masih ada port SATA 2,5 inch sama juga dengan Lenovo Legion Slim 3 tadi. Kalau misalkan kalian merasa 256GB ini kurang, ya bisa ditambahkan dengan storage yang lain. Tapi kalau saran saya sih SSD aja yang SATA 2,5 inch sekarang juga udah murah. Murah Pak ya? Murah. Kios komputer berapa? Murah. Kios komputer berapa? SATA 2,5 inch. 50.000. Jadi langsung aja ke kios komputer. Terus dia juga punya banyak warna seperti Asus X441MA. Jadi ada Tosca, Pink, dan Grey, warna-warna milenial. Dan untuk garansi Acer sekarang juga lebih panjang. Garansinya itu 3 tahun. Mungkin karena sering kalian sindir Acer itu kepanjangannya awas cepet rusak. Jadi garansinya diperpanjang lagi sama Acer. Lanjut ke laptop yang ketiga. Jadi ada Asus VivoBook A416MA. Dari segi spek dia sama kayak IdeaPad Slim 3 tadi. Jadi pakai Intel Celeron N4020. RAM-nya 4GB LPDDR4. Cuman bedanya dia nggak onboard. Masih bisa di-upgrade. Tapi RAM-nya ini cuma satu slot. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade harus mengganti RAM yang ada di slot tersebut dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk layar dia udah Full HD dan yang bikin dia beda dengan dua laptop tadi adalah keyboardnya. Yang menurut saya bonus di harga ini karena keyboardnya udah backlit di harga 4-5 jutaan. Yang backlit itu jarang. Dulu pernah ada XP14S yang itu adalah pertama kalinya DKID menemukan julukan BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita karena di harga 4 juta dia udah RAM-nya 8GB 512 dengan speed SSD-nya itu 3000 Mbps, keyboardnya udah backlit. Makanya dulu saya bilang BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Cuman untuk XP itu sekarang udah nggak ada, yang ada ya 416 ini yang menurut saya masih lebih bagus XP yang dulu, tapi sekarang di kondisi kelangkaan hampir semua part, jadi harganya segini udah oke lah. Di Asus A416MA ini untuk storage-nya 256GB, NVMe Gen 3, speed-nya sekitar 2000 Mbps dan sama seperti yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Kalau misal mau tambah storage kita harus tambah SATA 2,5 inch karena ada slot yang kosong. Terus lanjut di laptop yang terakhir ini sebenarnya prosesornya itu jadul banget N4000, cuman dia unik. Karena laptop ini convertible 2-in-1 jadi dia bisa dicopot, bisa jadi tablet, namanya adalah Lenovo D330 yang harganya untuk yang RAM 8GB itu masih masuk di kategori 4-5 jutaan. Harganya itu 4,8 juta rupiah. Karena dia bisa jadi tablet, jadi untuk layarnya yang jelas dia udah touchscreen, terus resolusinya HD, tapi dia udah pakai panel IPS. Untuk storage sayangnya ya, karena dia udah convertible 2-in-1, jadi storage-nya itu dia pakai eMMC 128GB, nggak pakai SSD. Padahal menurut saya kalau misalkan pakai SSD yang ukuran kecil, berapa Pak? 2220, ono ya? Yang 2220 itu bisa. Tadi ini sama tektokan sama Pak Dedi ya. Seharusnya kalau misalkan pakai SSD yang berukuran 2230 menurut saya sih bisa ya. Cuman mungkin karena untuk mengepres harganya biar lebih murah jadi pakainya eMMC. Jadi kalau untuk eMMC-nya nih kalau saya lihat di sini ya dia ada 2 SKU, ada yang 256 juga. Cuman yang untuk 8GB 256 ini udah masuk ke kategori 4-5 jutaan di 4,8 juta. Jadi menurut saya udah oke lah. Cuman sayangnya untuk Lenovo D330 ini sama seperti Lenovo V series, barang-barang komersial. Memang dia garansinya resmi tapi garansinya itu cuma 1 tahun. Tapi kalau barang consumer kayak Lenovo IdeaPad itu kan 2 tahun. Oke, jadi itu tadi adalah rekomendasi laptop di harga 4-5 jutaan. Jadi sampai ketemu di video berikutnya di kategori laptop 5-6 jutaan. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.